Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, balik lagi di channel Jurnalis TKP, menyampaikan informasi yang berkualitas, tajam dan terpercaya tentunya. Untuk informasi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu terkait dengan bencana banjir yang menimpa Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Jumat lalu. Itu mengakibatkan 10 desa terendam banjir dan 1.844 kepala keluarga harus mengungsi, dan tempat pengungsiannya itu bukan di tempat biasanya tapi di daerah perladangan. Ini rekaman wawancara dengan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai. Terkena banjir. Akhirnya pada saat itu jam 9 kita putuskan untuk bencana, siaga bencana ya. Jadi status bencana darurat banjir untuk 10 hari ke depan. Dan pada hari Jumat itu kita putuskan tim sudah harus dikirim di lapangan untuk mengantarkan bahan makanan ya. Kita dapat informasi sudah ribuan masyarakat yang sudah mengungsi di perumahan. Nah, ada beberapa yang ada wifi, mereka mengirimkan video juga kepada kita, ternyata banjir sampai di atap rumah, ya. Sampai di atap rumah, masyarakat sudah tidak bisa lagi menyelamatkan beberapa hartanya. Nah, kami akhirnya sorenya hari Jumat kami coba menghitung-hitung, mengeluarkan semua stok kami yang ada di gudang. Kebetulan kita punya stok pangan yang dari provinsi yang kita sudah ambil 1 bulan yang lalu ada 100 ton, yang ada sekitar 3 ton kita sudah berikan kepada masyarakat yang sudah kena virus dan yang kita sudah isolasi. Nah, kita hitung-hitung seluruh kebutuhan yang sebenarnya sesuai dengan aturan BPBD menyampaikan kita harus stokkan untuk 3 hari. Tapi kami akhirnya putuskan kita sediakan untuk 1 minggu. Jadi untuk 1 minggu. Nah, kami akhirnya mencoba memuat di atas kapal, tetapi ternyata oleh Dinas Perhubungan itu tidak mengizinkan untuk keberangkatan kapal. Karena kondisi cuaca cukup badai, ketinggian bisa mencapai 2-3 meter di dalam sehingga kita putuskan telepon camat-camat untuk mengambil dulu bahan-bahan sembako yang ada di kecamatan, dikirimkan ke daerah, ke lokasi tempat masyarakat mengungsi. Nah, itu yang kita lakukan. Lalu termasuk kemarin kita lakukan, dan hari ini juga ternyata kita coba berupaya untuk memberangkatkan kapal. Kita sudah muat di atas kapal ada sekitar 19 ton beras dan beberapa alat kesehatan yang lain. Kita sudah mau bawa, dari pagi kita berencana tapi cuaca belum memungkinkan. Nah, sore tadi kita juga sudah bisa pantau. Nah, rencana kalau memungkinkan malam ini kita akan berangkatkan kapal supaya besok pagi sudah harus sampai di daerah Skabaluan. Kita berangkatkan 2 buah kapal. Satu untuk daerah Siberut Selatan dan satu lagi untuk Siberut Utara. Jadi kalau kita kirim 1 kapal, ini akan lambat karena harus ada proses bongkar muat. Kalau proses bongkar muat nanti sampai berangkat ke desa kecamatan lain, nah ini yang prosesnya akan lama, maka kita akan berangkatkan 2 kapal. Nah, itulah tadi terkait bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan selanjutnya masih di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu terkait dengan COVID-19 yang menimpa Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Dan Kepulauan Mentawai sudah ada 3 orang yang positif untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti yang telah dilaksanakan oleh
Sumatera Barat sejak 2 pekan yang lalu. Nah, ini video wawancaranya masih dengan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai. Ya, kami sudah mencoba mendiskusikan konsekuensinya untuk PSBB tetap kita akan berlakukan. Tapi tentu dengan hal-hal persyaratan-persyaratan khusus, misalnya kalau lokasi-lokasi banjir tentu nggak bisa kita lakukan 100%. Yang sekarang sedikit menyenangkan kita atau membuat kita tidak terlalu ketat di daerah di situ, sampai hari ini, walaupun kita sudah melakukan beberapa yang kita duga yang dengan melakukan rapid test dan swab, itu sampai hari ini seluruh Pulau Siberut itu masih nol ya, belum ada yang positif. Sehingga karena belum ada positif, termasuk yang kita duga juga melakukan perjalanan, yang kita menjadi ODP, tapi itu negatif, tentu sedikit lebih leluasa kita. Nah, harapan kita juga, kami juga menyampaikan kepada Pak Gubernur. Misalnya, tanggal 5 kan akan ada perpanjangan PSBB itu. Nah, apakah kita akan PSBB itu hanya berlaku kepada lokasi-lokasi yang ada saja, yang ada COVID-nya. Kalau yang tidak ada bagaimana? Tentu kalau di daratan susah untuk dilakukan. Nah, kita di Mentawai bagaimana? Ini kan pulaunya berbeda. Misalnya Pulau Siberut, walaupun 5 kecamatan sampai hari ini itu masih nol, belum ada yang positif. Pulau Pakai Utara Selatan, 2 pulau itu, 3 kecamatan itu nol, tidak ada. Yang betul-betul hanya di sini. Apakah kita bisa melepaskan, membebaskan PSBB itu tidak diberlakukan di lokasi itu? Nah, ini kan belum ada keputusan. Rencana kita, Pak Gubernur sampaikan tanggal 5 lusa akan besok mungkin akan dievaluasi hal seperti itu. Nah, itulah untuk informasi COVID di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selanjutnya, ini masih terkait bantuan sosial, bansos, yang masih belum kelar di Sumatera Barat. Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya telah mengakui kesalahannya bahwa update data untuk penerima bansos hingga Minggu 3 Mei 2020 masih belum selesai. Bagaimana alasannya dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai? Ini alasannya. Tentang penanganan COVID, betul Pak, jadi persoalan mendasar tentang bansos itu adalah data. Jadi data kita yang masih sangat sulit. Kita di Mentawai tentu tidak segampang kita meminta data di desa-desa atau di dusun atau di nagari. Nah, di sini tadi sudah sampaikan untuk komunikasi, koordinasi dengan satu desa saja itu sangat sulit. Apalagi data itu dari dusun. Karena data ini, kenapa kita harus pastikan data? Karena ada beberapa bantuan dan ada beberapa sumber keuangan yang akan dialokasikan yang tidak boleh tumpang tindih. Nah, yang kita takutkan di tingkat masyarakat, karena ini masalahnya COVID, masalahnya bencana secara bersama-sama, yang pantas menerima tidak menerima karena data, lalu yang pantas tidak menerima lalu menerima, apalagi ada yang menerima 2 kali. Karena ada beberapa bantuan, ada dari Kemensos, ada dari PD daerah data daerah miskin, data penduduk miskin, kemudian ada bansos, kemudian ada lagi dari provinsi, nah ada dari lagi desa. Nah, ini harapan kita harus sinkron datanya. Mensinkronkan data ini yang kita agak sulit di Mentawai. Kami kemarin sudah beberapa kali rapat untuk mensinkronkan ini. Alhamdulillah Pak Gubernur sampaikan bahwa kalau apa yang diberikan dari Gubernur tidak harus yang menerima, boleh saja satu yang menerima misalnya data penduduk miskin, mereka mendapatkan dari bantuan dari Gubernur, boleh. Nah, kemudian ada juga yang kadang-kadang masyarakat kita ternyata NIK mereka itu tidak cocok karena masih KTP lama.
Nah, kemudian ada juga yang sudah berkeluarga, mereka ternyata belum mengurus kakak. Jadi bisa saja kakaknya belum ada, KTP-nya belum ada. Nah, ini bagaimana? Karena kalau secara nasional ini tidak boleh. Nah, memang hukumnya kalau kami uang pemerintah, kalau kita bagikan uang pemerintah harus dengan data yang jelas. Sehingga ini yang kami coba sinkronisasi lakukan. Hari Jumat yang lalu kami juga sampai rapat malam, dan mudah-mudahan bersama dengan Dinas Kependudukan, Dinas Sosial, dan Pemberdayaan minggu depan, mulai hari Senin, hari Selasa, ini sudah bisa selesai kalau saja tidak ada hambatan-hambatan lain untuk mengambil data yang masih ada sekitar 11 desa lagi yang belum tuntas. Nah, harapannya tentu 11 desa ini 2-3 hari, walaupun mereka bukan berarti belum mendata, sudah mendata, tapi belum tuntas. Nah, harapan kita 2 hari ke depan, hari Senin dan hari Selasa, ini sudah selesai. Dan hal seperti ini juga sudah kita laporkan kepada Gubernur. Dan itulah beberapa rangkuman informasi terbaru yang ada di Sumatera Barat, dan khususnya tadi di Kepulauan Mentawai yang kita bahas karena ada bencana banjir besar juga. Dan saya mengingatkan teman-teman kembali untuk tetap di rumah saja dan selalu menjaga kesehatan. Kalau bagi yang memang penting untuk keluar rumah, gunakan masker, jangan lupa. Dan yang terakhir, jangan lupa komen dan like video ini, share ke teman-temannya agar semua tahu tentang informasi ini. Terima kasih. Saya Albert Caniago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.